Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sasmita Radipa, NIM 20417100040 dari Departemen Teknologi Agroindustri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Uji aplikasi bioplastik berbasis pati umbi ganyang atau kana edulis sebagai pengemas produk hortikultura. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Asmi Alfian Gabriel, STP MP. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Hal yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini yaitu karena di Indonesia, produk hortikultura merupakan produk yang banyak dibudidayakan dengan hasil yang melimpah. Namun produk hortikultura ini memiliki kelemahan di mana sifatnya yang mudah rusak serta masa simpannya yang cukup singkat sehingga menurunkan kualitas dari produk. Salah satu jenis produk hortikultura yaitu stroberi dan juga anggur. Menurut Trianto 2016 dan juga Purwatiningsih 2012, kedua jenis buah ini memiliki umur simpan yang rendah serta rentan terhadap kerusakan pasca panen. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas dari produk hortikultura agar tetap dalam kondisi yang baik, perlu dilakukan penanganan pasca panen yang tepat untuk meminimalisir kerusakan pada produk hortikultura. Dengan melakukan penanganan pasca panen yang tepat, mampu meminimalisir kerusakan tersebut dan kualitas dari produk hortikultura dapat terjaga hingga waktu yang cukup lama. Penanganan pasca panen yang dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan serta meminimalisir kerusakan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemilihan pengemasan yang tepat serta memperhatikan suhu penyimpanan yang akan digunakan untuk menyimpan produk. Pengemas berfungsi untuk memperpanjang masa simpan dari produk serta melindungi produk ketika berada di suhu penyimpanan yang berbeda. Plastik merupakan salah satu jenis pengemas yang banyak digunakan di seluruh dunia karena kelebihannya yaitu ringan, kuat, mudah dibentuk, serta masih banyak lagi. Namun sayangnya plastik ini juga memiliki kelemahan di mana plastik mengandung zat-zat monomer serta molekul kecil yang dapat bermigrasi ke dalam produk hortikultura yang dikemas. Ketika digunakan sebagai pengemas, plastik konvensional akan bersifat sekali pakai sehingga dapat menimbulkan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Mulai dari melakukan pembakaran, daur ulang, dan masih banyak lagi. Namun, hal tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini adalah dengan membuat plastik yang ramah lingkungan atau biodegradable. Menurut Koniwanti 2014, plastik biodegradable umumnya terbuat dari bahan baku yang mudah diperbarui. Selain itu, plastik biodegradable juga dapat diurai oleh mikroorganisme dan terdegradasi di dalam tanah. Bioplastik biasanya terbuat dari bahan alami, seperti pati, selulosa, dan juga lemak. Namun, bahan yang paling sering digunakan adalah pati dan juga PLA. Pembuatan plastik berbahan pati ini mulai banyak dikembangkan di Indonesia karena kemudahannya untuk didapat dan berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Pemanfaatan bioplastik dapat menekan dampak limbah plastik, baik di lingkungan dan biaya penanganan yang muncul, serta untuk menguji kualitas produk hortikultura dengan penanganan kemasan plastik. Salah satu jenis pati yang digunakan sebagai plastik biodegradable adalah pati umbi ganyong. Umbi ganyong merupakan umbi dengan banyak kandungan sumber nutrisi seperti karbohidrat, serat, dan juga sumber nutrisi lainnya. Umbi ganyong ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alternatif dalam pembuatan plastik biodegradable dengan memanfaatkan kandungan pati pada umbi ganyong. Hal ini dikarenakan umbi ganyong memiliki sifat fisik dan juga kimia yang baik dengan persentase antara amilosa dan amilopektin yang seimbang. Kandungan amilosa pada umbi ganyong yaitu sebesar 41% dan amilopektin sebesar 53%. Pada penelitian ini dilakukan uji aplikasi dengan menggunakan beberapa variabel yaitu pemilihan produk hortikultura yang dikemas dan variasi suhu penyimpanan. Parameter yang diuji dan diamati pada uji aplikasi bioplastik ini meliputi pengujian penurunan bobot produk, nilai kekerasan, dan juga total padatan terlarut. Pengujian beberapa parameter tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada produk hortikultura.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ma'arif 2020, yaitu pada umbi ganyong dengan komposisi pati umbi ganyong 3 gram, kemudian CMC 1,25 gram, asam asetat glasil 1,5 mili, dan sorbitol 1,1175 gram, mendapatkan karakteristik terbaik yaitu kuat tarik sebesar 21,2232 MPa dan elongasi sebesar 3,2922%. Kemudian pada variasi CMC 2 gram mendapatkan karakteristik terbaik yaitu elongasi sebesar 3,1089% dan juga kuat tarik sebesar 27,5345 MPa. Pada penelitian terdahulu tersebut, telah didapatkan formulasi paling optimum dalam pembuatan plastik biodegradable dan telah memenuhi standar SNI mengenai sifat mekanik plastik sehingga dapat dikembangkan untuk diterapkan sebagai pengemas produk hortikultura dengan melakukan pengujian karakterisasi dan kemudian mengamati pengaruhnya terhadap kualitas pada produk hortikultura serta variasi suhu penyimpanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong sebagai kemasan produk hortikultura, kemudian bagaimana pengaruh penggunaan kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong terhadap kualitas beberapa jenis produk hortikultura, dan yang terakhir bagaimana pengaruh penggunaan kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong terhadap kualitas produk hortikultura pada variasi suhu penyimpanan. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong sebagai kemasan produk hortikultura. Kemudian untuk mengetahui pengaruh penggunaan kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong terhadap kualitas beberapa jenis produk hortikultura. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh penggunaan kemasan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong terhadap kualitas produk hortikultura pada variasi suhu penyimpanan. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu karakteristik yang diuji adalah uji kuat tarik, elongasi, biodegradabilitas, dan juga hidrofobisitas. Kemudian produknya menjadi objek adalah anggur dan juga stroberi, dan variasi suhu penyimpanan yang digunakan yaitu suhu ruang serta suhu rendah. Kemudian pengujian kualitas yang dilakukan yaitu meliputi pengujian penurunan bobot produk, nilai kekerasan, dan juga total padatan terlarut. Kemudian tinjauan pustaka. Plastik biodegradable. Plastik biodegradable ini terbuat dari bahan baku yang mudah diperbarui, terbuat dari bahan alami seperti pati, selulosa, dan juga lemak, memiliki sifat yang mudah terdegradasi di dalam tanah, serta dapat diurai oleh aktivitas mikroorganisme ketika dibuang. Kemudian ada pati umbi ganyong yang memiliki kandungan amilosa 41% dan juga amilopektin sebesar 53%. Secara visual, pati umbi ganyong ini berwarna putih kecoklatan dengan derajat putih sekitar 77,2%, serta memiliki kadar air sebesar 8,34% dan juga kadar serat sebesar 0,97%. Kemudian karakteristik yang diuji di sini yaitu mengenai kuat tarik, elongasi, biodegradasi, hidrofobisitas, dan juga FTIR. Produk hortikultura sendiri memiliki ciri khas yang perishable atau memiliki sifat yang segar. Faktor yang mempengaruhi masa simpan seperti suhu penyimpanan, pengemasan, dan juga kandungan air pada produk. Produk hortikultura ini juga mengalami proses respirasi dan juga transpirasi. Berdasarkan proses respirasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu klimaterik dan juga non-klimaterik. Untuk buah yang akan diuji di sini yaitu stroberi. Yang pertama yaitu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian kandungan air yang cukup tinggi yaitu sebesar 92/100 gram dari bobot produk. Serta sifatnya yang perishable. Kemudian ada anggur, di mana anggur ini mengandung air sebesar 80-90%, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta memiliki sifat yang mudah rusak dan umur simpan yang cukup singkat. Penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen dapat dilakukan dengan cara menurunkan suhu bahan pangan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pengemasan menggunakan pengemas plastik untuk memperpanjang masa simpan dari produk. Kemudian dilakukan uji aplikasi yang meliputi penurunan susut bobot, nilai kekerasan, dan juga total padatan terlarut.
Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika Kampus A dan juga Laboratorium Proses Kampus C Universitas Internasional Semen Indonesia. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan April hingga Agustus 2021. Alat dan bahan yang digunakan di sini pada pengujian karakterisasi meliputi sendok, baskom, timbangan, oven, hot plate, neraca analitik, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu pati ganyong, sorbitol, CMC, asam asetat, glasial, dan juga aquades. Serta pada pengujian aplikasi, alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan, refrigerator, refraktometer, dan penitometer. Kemudian bahannya yaitu anggur dan juga stroberi. Penelitian ini menggunakan rancangan angka kelompok dengan perlakuan variasi suhu penyimpanan dan waktu penyimpanan pada produk hortikultura dalam plastik biodegradable. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variasi suhu penyimpanan dan produk yang digunakan. Dan variasi perlakuan yang dilakukan yaitu masing-masing produk akan dikemas dengan menggunakan dua variasi bioplastik yang berbeda, serta penyimpanan pada dua variasi suhu yang telah ditentukan dengan waktu penyimpanan yang berbeda. Berikut adalah tabel perlakuan dan juga penyimpanan serta kode-kode yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada diagram alur penelitian di mana dimulai dengan studi literatur, data sekunder, data primer yang didapatkan, kemudian pengumpulan bahan dan alat, penelitian pendahuluan, selanjutnya pembuatan bioplastik, pengumpulan data, kemudian pengujian karakteristik, setelah itu pengujian pengemasan produk hortikultura atau uji aplikasi, kemudian analisa data, kemudian melakukan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pembuatan plastik biodegradable berbasis pati umbi ganyong. Yang pertama, pati ganyong ditimbang dengan berat 3 gram. Kemudian pati ganyong dilarutkan dalam aquades 100 ml. Kemudian membuat dua variasi berbeda antara konsentrasi CMC, yaitu 1,25 gram dan juga 2 gram. Kemudian bahan tersebut dicampur dengan sorbitol dan juga asam asetat dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius hingga homogen. Kemudian larutan plastik biodegradable dicetak dalam cetakan dan di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diuji karakteristik berupa kuartarik, elongasi, biodegradasi, hidrofobisitas, dan juga FTIR. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian masa simpan dari produk hortikultura atau uji aplikasi. Dimulai dengan produk hortikultura dicuci, ditiriskan, kemudian dikemas dengan plastik biodegradable dan juga plastik konvensional sebagai kontrol, kemudian disimpan sesuai variasi suhu penyimpanan, yaitu selama 5 hari untuk stroberi dan juga 10 hari untuk anggur. Kemudian dilakukan pengamatan secara berulang terhadap organoleptik, penurunan bobot produk, nilai kekerasan, dan juga total padatan terlarut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dari uji fisik yang dilakukan. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan hasil dari uji fisik bioplastik. Yang pertama yaitu formulasi CMC 1,25 gram yang menghasilkan bentuk fisik bioplastik yaitu tipis, sedikit elastis, ketas, dan juga bercak putih. Terdapat bercak putih. Kemudian dengan warna yang putih dan juga buram. Selanjutnya pada formulasi 2 gram atau formulasi B, bentuknya ini lebih tebal, sedikit kuat, elastis, dan juga permukaannya halus, serta berwarna putih dan juga buram. Warna buram yang ada pada bioplastik ini terjadi karena adanya proses polimerisasi dari material yang digunakan seperti pati dan bahan tambahan lainnya. Menurut Maneking 2020, polimerisasi ini adalah suatu proses yang menggabungkan antara molekul-molekul sederhana atau monomer secara kimia sehingga menghasilkan molekul yang lebih kompleks. Kemudian untuk elastisitas dan kekuatan dari bioplastik pada formulasi B yang menggunakan CMC lebih banyak yaitu 2 gram memiliki bentuk fisik yang lebih kuat dan juga elastis dibandingkan dengan plastik bioplastik formulasi A. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Ma'arif 2020 yang menjelaskan bahwa dengan penambahan CMC pada pembuatan plastik dapat meningkatkan sifat kuat pada plastik biodegradable yang dihasilkan. Peningkatan kekuatan tersebut dikarenakan terjadinya ikatan hidrogen antara karboksil dengan gugus hidroksil dari CMC. Kemudian untuk ketebalan dari
plastik biodegradable, penambahan CMC ini mempengaruhi ketebalan dari plastik biodegradable tersebut. Menurut penelitian Ma'arif 2020, gugus hidroksil pada CMC dapat mempengaruhi ketebalan plastik biodegradable karena mampu mengikat air sehingga larutan akan mengental ketika ditambahkan dengan CMC. Selanjutnya adalah uji FTIR. Berdasarkan spektrum pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa hasil analisis FTIR pada plastik biodegradable formulasi A dan juga B mengidentifikasi beberapa puncak yang muncul. Kemunculan puncak tersebut menjadi petunjuk adanya beberapa jenis gugus fungsi yang terdapat di dalam plastik biodegradable. Data yang tersaji di layar ini sesuai dengan penelitian dari Ma'arif 2020, di mana terdapat gugus fungsi OH, CH, dan juga CO yang merupakan struktur pembentuk pati ganyong. Berdasarkan data tersebut, tidak teridentifikasi adanya gugus fungsi baru yang terbentuk, selain CI atau pengotor yang kemungkinan tercampur pada proses pembuatan plastik biodegradable. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencampuran dalam sintesis plastik biodegradable ini merupakan pencampuran secara fisik. Kemudian ada uji karakteristik mekanik. Pada uji karakteristik mekanik ini didapatkan hasil pada formulasi A, yaitu tensile strength atau kuat tarik sebesar 3,65 N per mm kuadrat, kemudian elongasi sebesar 3,80%, dan juga modulus Young sebesar 11,13 N per mm kuadrat. Kemudian pada formulasi B, didapatkan kuat tarik sebesar 6,88 N per mm kuadrat, kemudian elongasi sebesar 3,57%. Pada hasil kuat tarik di sini, dapat dilihat bahwa kuat tarik semakin meningkat seiring dengan pertambahan dari CMC yang ditambahkan. Adanya peningkatan ini dipengaruhi karena adanya peningkatan viskositas pada larutan akibat penambahan CMC yang kemudian membentuk ikatan silang molekul polimer. Selain itu, penambahan CMC ini juga menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen antara hidroksil OH dengan karboksil atau COOH. Selanjutnya yaitu sifat elongasi yang dihasilkan dari plastik biodegradable. Pada penambahan CMC, nilai elongasi berbanding terbalik dengan kekuatan tarik yang dihasilkan. Semakin banyak penambahan CMC pada pembuatan plastik biodegradable, maka nilai elongasinya akan semakin menurun. Plastik biodegradable ini bersifat kurang fleksibel karena ikatan hidrogen yang meningkat akibat kandungan gugus hidroksil yang sama-sama dimiliki oleh pati dan juga CMC, sehingga menyebabkan meningkatnya gaya intramolekul antar rantai. Kemudian uji biodegradabilitas. Pada diagram batang yang terlihat ini dapat dilihat bahwa plastik biodegradable formulasi B dengan jumlah CMC 2 gram ini menunjukkan hasil biodegradabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan plastik biodegradable formulasi A dengan jumlah CMC 1,25 gram. Menurut penelitian Ma'arif 2020, plastik biodegradable akan semakin mudah menyerap air seiring dengan peningkatan jumlah CMC yang ditambahkan. Hal ini mengakibatkan CMC memiliki sifat higroskopis dan plastik biodegradable yang dihasilkan memiliki kelembapan yang cukup tinggi sehingga mikroorganisme lebih mudah mendegradasi plastik biodegradable karena kelembapan yang dihasilkan merupakan habitat dari mikroorganisme tersebut. Selain penggunaan CMC, sifat material lain yang digunakan dalam pembuatan plastik biodegradable juga dapat mempengaruhi tingkat biodegradasi. Menurut penelitian Grianingsi 2011, pati ganyong merupakan pati yang memiliki sifat hidrofilik yang dapat mengikat air. Sifat yang dimiliki pati ganyong ini juga menjadi penyebab cepatnya proses biodegradasi. Selanjutnya yaitu uji hidrofobisitas. Pada gambar diagram batang menunjukkan bahwa persentase hidrofobisitas tertinggi terjadi pada plastik biodegradable formulasi B, sedangkan pada plastik biodegradable formulasi A menunjukkan nilai hidrofobisitas yang lebih rendah. Menurut Ningsi 2019, semakin besar penambahan CMC, maka semakin tinggi pula daya serap air yang terjadi pada plastik biodegradable. Selain itu, penggunaan pati dalam proses pembuatan plastik biodegradable juga dapat berpengaruh pada proses hidrofobisitas, dikarenakan pati memiliki lebih banyak gugus hidroksil sehingga lebih mudah dalam menyerap air.
Selanjutnya yaitu uji aplikasi dari plastik biodegradable. Pada penelitian ini dilakukan uji aplikasi bioplastik dengan penggunaan beberapa variabel, yaitu pemilihan produk hortikultura yang dikemas, yaitu anggur dan juga stroberi, serta variasi suhu penyimpanan. Kemudian parameter yang diuji dan diamati pada uji aplikasi bioplastik ini meliputi pengujian penurunan bobot produk, nilai kekerasan, dan juga total padatan terlarut. Yang pertama yaitu hasil uji penurunan bobot produk. Penurunan bobot produk dapat diartikan sebagai berkurangnya berat suatu produk yang disebabkan oleh terjadinya proses transpirasi. Penurunan bobot ini menjadi parameter yang dapat diamati pada suatu produk ketika mengalami proses pembusukan. Transpirasi merupakan salah satu bagian dari proses respirasi di mana terjadi penguapan air pada permukaan produk hortikultura selama penyimpanan. Berdasarkan gambar diagram batang tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan bobot produk pada kedua jenis buah seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Stroberi memiliki sifat lebih cepat mengalami proses transpirasi dibandingkan dengan anggur, karena stroberi memiliki kulit buah yang tipis sehingga lebih mudah mengalami penguapan atau kehilangan air dan juga menyebabkan stroberi mengalami kelayuan. Selain itu, dalam penelitian Asger 2017 dijelaskan bahwa dilihat dari penurunan bobot atau kadar airnya, penyimpanan buah anggur pada suhu dingin yang stabil dapat memperpanjang umur simpan dari buah anggur. Berdasarkan penelitian IFLAH 2013, penurunan bobot produk hortikultura ini juga dipengaruhi oleh kemampuan plastik terhadap permeabilitas uap air karena terjadinya proses transpirasi selama proses penyimpanan berlangsung. Selanjutnya yaitu nilai kekerasan. Berdasarkan gambar, dijelaskan bahwa terjadi perubahan kekerasan pada anggur dan juga stroberi selama penyimpanan. Dapat dilihat bahwa nilai kekerasan anggur selama proses penyimpanan berkisar antara 2,30 kali 10 pangkat 5 PA hingga 2,93 kali 10 pangkat 5 PA. Dan nilai kekerasan stroberi berkisar antara 2,34 kali 10 pangkat 5 PA hingga 2,90 kali 10 pangkat 5 PA. Menurut IFLA 2013, nilai kekerasan pada produk hortikultura dapat dipengaruhi oleh kadar air, ketebalan, serta komposisi kandungan senyawa dari produk tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Falah 2018 yang menyatakan bahwa perubahan tekstur yang terjadi pada buah-buahan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan turgor, adanya jaringan penunjang, kemudian susunan jaringan, perubahan bentuk, dan juga ukuran dari sel. Pada gambar tersebut juga dijelaskan dan dapat dilihat bahwa data nilai kekerasan yang didapatkan fluktuatif. Fluktuasi ini dapat terjadi karena meskipun buah uji yang digunakan memiliki varietas dan waktu panen yang sama, namun kondisi dan juga karakteristik dari buah uji berbeda satu sama lain. Tingkat kematangan yang berbeda dari buah dapat menjadi penyebab perbedaan karakteristik tersebut. Menurut penelitian Sukati 2010, pada tingkat kematangan yang berbeda, hal tersebut kemungkinan terjadi karena kompetisi fotosintat antar buah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tiap buah berbeda, sehingga walaupun terdapat buah dengan genotip yang sama, bisa jadi memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah total padatan terlarut. Berdasarkan gambar, dijelaskan bahwa terjadi perubahan nilai total padatan terlarut pada buah anggur dan juga stroberi selama penyimpanan. Rataan nilai total padatan terlarut buah anggur berkisar antara 2,2 hingga 4,9 derajat Brix selama penyimpanan, sedangkan nilai total padatan terlarut stroberi jauh lebih kecil, yaitu berkisar antara 1,3 hingga 3 derajat Brix. Perbedaan nilai total padatan terlarut ini dapat dipengaruhi oleh komposisi kandungan yang terdapat dalam produk hortikultura. Kemudian, kandungan karbohidrat dalam produk, serta laju respirasi yang terjadi menjadi penyebab berubahnya nilai total padatan terlarut dari suatu produk. Menurut Rianto 2016, stroberi mengandung serat sebesar 0,5 per 100 gram, kemudian gula 4,66 per 100 gram, serta kandungan air yang cukup tinggi yaitu 92 per 100 gram. Sedangkan anggur mengandung karbohidrat yang lebih banyak yaitu sekitar 19,7 per 100 gram buah.
Menurut penelitian IFLA 2013, nilai total padatan terlarut dari produk hortikultura akan cenderung mengalami peningkatan sama waktu penyimpanan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh proses hidrolisis yang terjadi pada pati sehingga membentuk glukosa, sukrosa, dan juga fruktosa. Selama proses respirasi, komponen kompleks yang terkandung dalam produk hortikultura akan mengalami degradasi menjadi komponen yang lebih sederhana. Namun, pada waktu tertentu, nilai total padatan terlarut produk hortikultura juga dapat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan gula yang terbentuk dari proses hidrolisis digunakan kembali oleh buah dalam proses respirasi yang menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu formulasi yang menghasilkan karakteristik plastik biodegradable terbaik yaitu pada formulasi B dengan komposisi CMC 2 gram dan menghasilkan nilai kuat tarik sebesar 6,88 N per mm kuadrat, elongasi 3,57%, biodegradasi 33,81%, serta hidrofobisitas 297,03%. Kemudian, dari hasil uji aplikasi yang meliputi uji penurunan bobot produk, nilai kekerasan, dan juga total padatan terlarut, menunjukkan bahwa penggunaan plastik biodegradable sudah cukup baik dalam melindungi produk hortikultura yang dikemas, terutama pada plastik biodegradable formulasi B. Selanjutnya, penyimpanan produk hortikultura menggunakan plastik biodegradable pada suhu rendah lebih mampu menjaga kualitas dari produk dibandingkan penyimpanan pada suhu ruang. Kemudian saran dari penelitian ini yang pertama yaitu perlu adanya perbaikan dan pengembangan formulasi serta teknologi dalam pembuatan plastik biodegradable pati ganyong untuk menghasilkan karakteristik yang lebih baik. Yang kedua yaitu dalam melakukan penelitian perlu diperhatikan mengenai standar bahan yang digunakan karena akan mempengaruhi karakteristik yang dihasilkan. Yang ketiga, pada pengujian aplikasi disarankan untuk melakukan beberapa kali pengulangan untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Yang keempat, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan uji aplikasi berupa parameter uji serta variasi aplikasi untuk mengetahui lebih detail kualitas plastik biodegradable sebagai pengemas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.